Ini kayak ingetin gue sama HP Nokia Lumia, tau nggak? Oh, iya. Nokia Lumia yang lama Kayak gini ya? mau dibuka juga tinggal dibuka, jadi nggak usah ngomong clear, Iya. tutup dulu, nggak usah. Nggak kelihatan mewah gitu. Lu naik Camry tapi kayak visi gue kijang ya. Kembali lagi. Mau tes mobil lagi? Kemarin lagi. Ya, kali ini kita membawa salah satu sedan itu kan yang mahal. Mahal ya, sedan premium sih di kelasnya ya. Iya. Buat Ya. Toyota ini premium. Iya, betul. Karena yang masuk KTPM, ya Crown nggak ada ya. Crown nggak Masuk. ada, nggak masuk. Century juga nggak masuk, Iya. jadi artinya sedan termahal untuk saat Iya. ini. Dan ya kita udah tahu lah ya, sedan itu agak kurang populer sekarang. Iya, sudah menurun. Iya, karena apa? Ya nanti kita cobain aja, ya kan? Dan kita sebutin dulu harganya. Mobil ini, dia ada dua harga, premium color sama non premium. Tapi cuma satu tipe ya. Satu tipe, Satu tipe. yang 2.5 hybrid. Itu yang non premium, premium color itu harganya 973,3. 973. Oke, nggak apa-apa. Terus yang premium color itu 976,4, ya selisih 3 jutaan. Nah. Mahal Gokil ya? sih. Mahal. Dan sekarang kita cari tahu, katanya kan mobil sedan itu kayak cocok nggak sih kalau kita bawa jalan jauh, Iya. road trip gitu. Nah sekarang kita buktikan, dan kita buktikan juga apa aja kehebatan mobil ini. Langsung aja kita mulai. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Mas, penuhin dong mas sampai bibir tangki. 92. Iya. Nggak usah. Sampai ke genang ya mas ya? Oke. Oke, saatnya kita ngetes mobil ini seberapa hemat misalnya kita bawa road trip. Dan ini kondisinya nanti kita fullin sampai bibir tangki, kita jalan ratusan kilo, terus kita isi lagi berapa BBM yang masuk, kita bagi dengan jarak. Oke, langsung aja kita coba. Oke, udah keisi penuh. Tadi sampai bibir tangki, saatnya kita nolin semuanya. Nih, bisa dilihat. Kita nolin. Fuel ekonominya udah 0. Tripnya kita nolin tuh, semuanya udah 0. Dan saatnya kita jalan road trip. Nggak tahu kemana. Jadi, intinya kita jalan aja lah intinya. Dan karena mobil ini hybrid, dia hybridnya cc-nya juga gede ya, 2500 cc. Jadi itu di bawah road trip itu udah pasti, ataupun dibawa keluar kota aja itu udah pasti enak banget dan pastinya hemat banget. Dan ditambah lagi yang membuat mobil ini semakin enak dibawa keluar kota, pastinya ADAS-nya lengkap. Ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist ya. Jadi kalau misalnya kita jalanan tol yang lurus ratusan kilo itu lebih santai dan lebih nggak gampang capek. Dan ditambah lagi mobil ini di hybrid yang terbaru ini itu juga udah ada driver monitor seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba nguap seperti ini, tuh kita tuh intinya kalau kita nguap capek, mobil ini langsung nyuruh kita untuk istirahat. Dan yang enaknya lagi kalau sedan dibawa keluar kota, pastinya nyetirnya juga posisinya juga enak, kaki selonjor, duduknya rendah. Setirnya bisa diatur teleskopik, dan ini pengaturan pun juga elektrik ya. Jadi ya posisinya tuh ergonomis dan sangat nyaman dipakai nyetir yang lama.
Gitu sih. Dan ini kondisinya sekarang, misalkan kita udah ngisi full, tangkinya udah full, intinya itu bisa jalan untuk range-nya 700-an lebih. Gokil. Ini mestinya kalau misalnya nanti kita jalannya konstan di tol yang panjang, yang jauh, itu mestinya angkanya naik ya. Oke, sekarang udah total jalan 500-an lebih nih, 507. Yang gokilnya mobil ini bisa 20,5 km per liter. Rata-rata kecepatannya 72 km per jam. Dan dari tadi emang nyetir itu nggak saya sendiri yang nyetir, maksudnya ganti-gantian, artinya karakternya beda-beda dan kita eco driving tapi nggak sepelan itu juga, jadi ya kayak normal jalan ya keluar kota lah pastinya. Dan mobil ini juga masih gede untuk rata-rata konsumsi BBM-nya kalau berdasarkan MID ya. Dan enaknya karakter hybrid dari Camry ini, dia kan mesinnya gede, tapi ketika kita ngebut misalnya di kecepatan 100, itu RPM mesinnya ketika aktif itu nggak lebih dari 1500 RPM. Ini gokil sih. Dan kalau misalnya jalanannya udah datar, mobil ini cenderung lebih sering mati mesinnya. Ya itu sih yang membuat mobil ini bisa hemat. Sekarang kondisi tangkinya setengah dan masih ada range 320 kilo gitu. Wah gokil sih. Ini mobil hemat banget kalau misalnya dibawa keluar kota. Oke, sekarang kayaknya kita akan cari SPBU terdekat. Nanti kita akan isi berapa liter yang masuk, kita bagikan lah intinya dengan jarak yang udah ditempuh. Nah, ketahuan tuh berapa. Kalau misalnya hemat banget ya, artinya mobil ini ya cocok banget ya. Sedan, hemat, enak disetirin, dibawa keluar kota gitu sih. Oke lah, langsung aja jalan ke SPBU terdekat ya, kita coba isi. Akhirnya selesai juga tes BBM yang sangat panjang ini. Jadi total kita udah jalan 546,3 kilo. Kalau di MID itu dia 21,2 km per liter. Nah sekarang kita coba hitung. 546,3, benar nggak? Ya betul. Dibagikan tadi liter yang masuk itu 27,14 liter. 21,1 km per liter. Artinya nggak jauh-jauh banget lah dari MID. Dan perlu diingat ya, ini nyetirnya nggak eco driving banget karena average speednya itu 72 km per jam rata-rata kecepatannya. Artinya mobil ini kecepatannya tiba-tiba 120, 100, tiba-tiba 60, tiba-tiba 90. Jadi ini kecepatannya hitungannya tinggi dan mobil ini sangat hemat. Jadi cocok banget mobil ini sebenarnya untuk dipakai jalan keluar kota atau road trip. Hemat. Dan apa juga yang membuat mobil ini cocok buat road trip? Jadi sebenarnya pakai sedan itu kita nggak harus takut untuk keluar kota atau road trip ya. Iya. Karena dari segi akomodasi, kalau misalnya kita ngomong sama-sama 5-seater ya atau 4-seater ya memadai kan sebenarnya. Benar, memadai banget. Ya kan? Tetap nyaman, duduknya enak. Nyaman, tapi memang bagasinya itu nggak tinggi kayak mobil yang atapnya panjang. Oh, ya kan? Ya, jadi lebih ini ya. Iya, mungkin orang ketakutannya keluar kota, wah gue harus beli ini, beli itu, ntar Iya. gue mau taruh di mana gitu. Nah, sebenarnya tinggal kita organize aja bareng-bareng, kayak tempat penyimpanan pun juga banyak di dalam mobil ini. Jadi sebenarnya dibawa keluar kota ya masih fine-fine aja sedan. Tapi memang kurangnya kalau kita keluar kotanya pergi ke kota besar aman.
Iya, tapi kalau kita harus belusukan, wah iya. itu baru nggak cocok. Itu baru nggak cocok. Lebih cocok kayak mobil lebih tinggi atau MPV atau SUV gitu. Iya. Gitu sih. Emang kekurangannya mobil ini itu ground clearance-nya aja kalau dibawa keluar kota atau road trip. Saatnya bahas performa. Ya, kita sebutin dulu speknya. Jadi ini sebenarnya gue nggak tahu ini mesin yang hybrid yang lama juga atau yang baru. Baru. Kalau dulu kan ada yang bensin aja, ada yang hybrid kan. Iya. Tapi gue nggak tahu kenapa dulu kan kita pernah coba juga yang hybrid. Ini rasanya lebih enak cuy, hybridnya. Nggak tahu kenapa. Tenaganya Kayak dari kecepatan tinggi mesinnya bisa mati gitu. tapi emang gue tahu Camry itu ada yang mesin yang tenaganya gede, ada yang biasa. Ini tenaganya berapa? Ini tenaganya untuk mesinnya dulu ya. Mesinnya dulu 183 HP dan penggerak listriknya itu 133 HP. Berarti mesin 2500 ini gede loh cuy powernya. Kenceng dong berarti ini. Iya, untuk mesinnya aja gitu ya kan. Dan torsinya untuk mesinnya aja itu 221 Nm dan kalau motor listriknya itu 208 Nm. Transmisi ya seperti biasa Toyota Transaxle CVT. Tapi CVT dedicated hybrid loh. Jadi hybrid system di sini lebih powerful daripada yang di Zenix dong. Iya. Maksudnya electrical motornya. Iya betul. Ya kan? Ini cc-nya 2500 cc. Jadi udah nggak ada lagi Camry yang bensin biasa itu udah nggak ada lagi. Ini khusus yang hybrid aja. Kalau nggak salah dulu hybrid yang dulu itu harganya 8 jutaan ya. Hybrid yang baru ini 11 juta. Ya udahlah. Dan kita kan udah ngetes juga hemat-hematan. Ini gokil hemat. Iya. Kita kan udah bawa jauh 500 kilo lebih Jakarta Solo. Ini gokil sih hematnya. Oke, itu untuk data speknya. Sekarang kita coba seperti apa performanya, akselerasinya. Gas. Oke, saatnya kita tes akselerasi seperti biasa. Pakai mode sport, traction controlnya dimatiin. Gokil juga ya tampilannya ya. Kalau kita ganti apa namanya? Ganti mode berkendara normal, eco, sport. Gokil. Oke, udah ready? AC kita matikan. Oke, ready? 3, 2, 1, go! Gokil. Oke. Finish. Kita lihat berapa hasilnya. Hasilnya 0 sampai 100 itu 8,2 detik. Dan untuk 201 meternya 10,4 detik. Gokil mobil ini ya. Mesin 2500 cc hybrid 8,2 detik. Gokil. Nah, infonya tadi udah ngecek juga, ternyata mesin ini itu sama kodenya seperti yang ada di Alphard ataupun Fairfire yang hybrid. Dia kodenya itu A25A FXS. Jadi bisa dibayangkan untuk Alphard aja powernya lumayan bagus, enak. Sedangkan di mobil ini mesinnya seperti itu, powernya gede, tapi dipasangkan di bodi yang lebih kecil. Dan gimana untuk kenyamanannya? Mobil ini bantingannya top, bantingannya empuk. Kita di tol kecepatan tinggi itu ngayunnya enak, nggak mentok. Kalau misalnya kita isi bertiga gitu ya sama barang-barang, gokil lah. Dan untuk kegerapan kabin juga ini kedap. Tapi memang ketika kita kecepatan tinggi di tol ya, emang ada suara angin itu emang agak berasa di dalam mobil. Gitu sih. Tapi untuk kenyamanan bantingannya emang the best sih. Ya versi budget dari Lexus ES. Saatnya bahas desain. Oke, kita udah bikin polling interior dan eksteriornya. Bagaimana pendapat kita berdua? Banyak perdebatan pas mobil ini launching di Gias atau di IMS ya? IMS kayaknya. IMS ya. Nah ya intinya kayak gitulah. Banyak yang bilang ini generasi terbaru. Enggak cuy. Ini heavy facelift. Iya, dia masif lah untuk faceliftnya. Bagian depan udah berubah. Itu udah kayak Toyota Prius. Ya.
Terus kayak crown yang baru kan kayak gitu kan desainnya. Tapi ini bukan generasi baru. Yakin? Katanya ini generasi baru, tapi dari segi struktur semuanya itu masih sama. Masih sama ya. Masih sama dengan generasi yang katanya yang sebelumnya gitu. Ya, tapi gua menganggap ini cuman major facelift lah. Iya. Belakang berubah semuanya. Nih, kalau kita lihat bagian samping emang agak beda di bagian sini sama Iya. yang nih bagian sini nih. Tapi sisanya sama. Sisanya sama. Makanya handle sama, spion masih sama. Tapi yang gue suka di mobil ini, interiornya udah fresh banget. Udah berubah ya. Karena ini interior udah ala Alphard atau Lexus. Oh. Jadi lu lihat dari instrumen clusternya udah Lexus banget. Di head unit juga ada ala Lexus. Jadi sebenarnya nih mobil kelasnya memang mereknya Toyota, tapi feel dalamnya itu udah Lexus. Udah Lexus. Oke. Itu ya makanya mahal ya. Tapi Terus kalau- yang beda lagi bagian atap nih berubah, beda. Sebelumnya kan pakai sunroof, Ya, tapi sekarang ini panoramik. udah kayak glass roof semuanya gitu. Ini udah panoramik, Panoramic glass roof. gitu sih. Ya bisa dibilang kalau ganti generasi enggak, tapi perubahannya gokil. Iya, kalau buat gue sih, Bisa dibilang ya kayak bisa ganti generasi juga, ya nggak? buat gue sih tetap di mata gue ini masih heavy facelift aja. Iya. Tapi buat gue susah nerima. Nggak tahu ya, kayak oke desainnya bagus, oke kayak Prius, tapi gue lebih suka yang lama tau. Iya. Kayak presence-nya lebih ada gitu. Yang Q, yang ada tipe Q. Iya. Yang kayak punya lo. Ya, Oh, iya itu lebih. bukan kayak punya gue. Yang sebelum ini, Oh, yang lebih, iya tahu gue. yang kayak gini, Iya, modelnya iya. kayak gini tapi pre-facelift. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan Accord, jujur gue lebih suka Accord. Iya. Ya lebih beda aja. Lebih gitu beda, ya. betul. Ya, kira-kira gimana menurut Anda? Sampaikan di kolom komentar. Saatnya bahas fitur. Ya, sekarang kita bahas fitur sedan Toyota harga hampir 1M ya. Tapi kembali ke desain interior ya, gue biasa aja loh liatnya. Ya, tapi ini udah keren cuy. Ini udah sangat Lexus sekali gitu loh. Tapi Nih, perpaduan kalau ganti. warnanya yang tidak mencerminkan kemewahannya aja sih buat gue ya. Tapi di Lexus kan persis kayak gini. Speedometer iya, speedometer Ini- mah layarnya. Ini juga Iya layar cuy. tengah, tapi gue ngomongin kisi AC, desain, iya. overallnya gitu kayak B aja. Iya sih. Ini kayak BRZ Iya. 86 Heeh. kecil gitu, kotak gitu ya nggak? Iya. Tapi keren sih. Tapi gue sukanya kayak buttonnya udah atas bawah gitu loh, naik tuh. Oh. Biasanya kan sini naikin, Iya, sini turunin. iya, iya. Nah ini kayak gue mau ganti, ya enak aja naik turun, gitu sih. Dan apa aja fiturnya? Ini kalau fitur ADAS dia udah lengkap banget ya. Ada adaptive cruise, ada lane keeping assist, ada blind spot monitor, rem otomatis depan belakang, buka pintu pun dia ngasih notifikasi kalau ada kendaraan lewat di belakang. Terus apalagi ya, ada driver monitor di sini, kamera 360 ada, apalagi ya, auto high beam ada, lampu otomatis, wiper otomatis, udah banyak sih. Ini lu bayangin ya, ini tombol banyak banget cuy. Semuanya nggak ada yang kosong. Setirnya setir Alfa. Iya, Alphard. Hmm. Setirnya Sir Alphard kayak gini nih. Kotak. Kalau bedanya sama Lexus dia kan udah kayak Iya. trackpad gitu kan. Kalau ini dia udah. Ini tombol-tombolan ADAS-nya gokil, lengkap juga. Dan menurut gua ini ADAS dari Toyota yang paling halus sih. Oh Gua iya. cobain, iya. Jadi kemarin sepanjang perjalanan di tol itu gua pakai ADAS-nya ya. Kayak ngegas ngeremnya itu smooth banget rasanya. Speaker Speaker JBL bagus. bagus, premium gitu, nggak wow. Oh, oke. Bagus aja gitu. Terus di sini pengaturan AC dual zone, belakang ikutin depan ya. Enggak, belakang triple zone nih. Oh, berarti triple zone. Ada pendingin jok di sini, bagus. Ada wireless charging, USB port banyak, ada 3 di depan, di belakang ada mesinnya 2. Ada nih 2 di bawah. Iya. USB-C 2. Iya. Instrumen kasa digital, kita bisa ganti-ganti tampilannya kayak ya terserah, kita bisa custom lah intinya. Bentukannya mau yang full minimalis atau tuh jadi minimalis kayak gini juga Bisa juga kan RPM doang di tengah. Bisa. Ada.
Jadi maps apa semuanya, terus apa engine monitornya juga, hybrid monitornya juga bisa di situ. Iya. Dan di sini ini udah kayak Lexus banget sih. Iya. Ya kan? Sama ketipe. Sama iya. Cuman buat gue itu agak bosenin ya. Backgroundnya tuh warnanya cuman warna gelap biru dongker kayak gitu, terus nggak bisa lo apa-apain. Nggak bisa diganti, nggak bisa di... Maksudnya, Nggak ada wallpaper, iya, nggak kayak ada boring apa, aja iya. gitu ngeliatnya. Terus gitu kayak nggak ada home-nya. Iya. Ngerti kan lu kayak nggak ada apa sih kayak Menu. udah kayak Ya gini. udah kayak gitu. Ini kayak ngingetin gue sama HP Nokia Lumia, tau nggak? iya. Nokia Lumia yang lama Kayak gini ya. yang udah layar Android. Nggak ada kayak home-nya. Ya udah kalau misalnya mau home-nya ya Maps. Kayak gitu sih. Oke, lanjut lagi transmisi anehnya masih kayak gini ya. Sama kayak yang lama ya. Iya. Mesinnya kan udah kayak Tombol itu kan. tombol sport icon-nya juga di situ. Masih di sama, sini. sama. Sama kayak Lexus kan? Enggak, sama kayak Yang Camry yang lama. Oh. Ya di sini eco, normal, sport, ada EV mode juga, ada auto hold, parking brake. Udah sih itu. Oh, ini sunroof gede, ini pengaturannya di sini. Udah sih. Lampu interior udah full LED ya. Iya. Dan di sini ada tray di belakang, kita bisa tutup. Ini bisa gua atur juga dari depan, dari belakang. Iya. Gitu sih. Sama anehnya ya, biasanya kan mobil sekarang kan buka tutup tangki kan pencet ya dari Iya. luar. Ini tetap ada tombolnya di sini. Oh. Gitu. Tapi sih. tombolnya elektrik ya. Iya, ini buat ngatur jok kalau bos mau nyeting-nyeting bisa. Iya. Oke, untuk di belakang sama seperti Camry yang sebelumnya ya, tapi untuk yang sebelumnya itu di tipe yang hybrid ya. Yang ada Karena- pengaturan jok. Ya, karena di Indonesia yang tipe G dan tipe V itu nggak ada tombol sama sekali di sini ya. Iya. Tapi untuk yang tipe hybrid pre-facelift lengkap kayak gini sama persis. Iya, sama Oke, di tengah ini ada cup holder 2. Kita mulai di sini dulu ya. Cup holder 2 dan habis itu di sini ada tombol on. Ini ada layar untuk ngatur kursi belakang bisa lebih tegak atau bisa disenderin juga ya. Posisi gue udah paling nyender nih ya. Menurut gue kalau paling tegak terlalu tegak. Ini bisa ngontrol audio dari depan, ganti lagu, ganti channel, kalau misalnya radio, naik turunin volume ya. Dan modenya mau Bluetooth lah, mau CarPlay, mau apa. Ada juga tombol untuk naik turunin shade belakang. Jadi kalau misalnya penumpang belakang Pak Bos tuh kepanasan, tinggal ditekan, langsung nutup, ya kan? Mau dibuka juga tinggal dibuka. Jadi nggak usah ngomong pir, Iya. tutup dulu, nggak usah. Dan di sini juga dia ada zona AC-nya sendiri, temperaturnya di sini untuk ngaturnya. Kalau misalnya terlalu dingin atau panas, sini ya. Dan ini nggak ada tempat ya? Masih itu bisa dibuka nggak sih? Nggak ada, nggak bisa. Kali sih, lepas lagi ntar rusak. Nggak bisa. Kita ngasih ini ada akses buat ke bagasi ya, untuk ngambil barang. Iya, ternyata akses Sini. bagasi. Aduh. Harus ketarik. Nih, tuh. Ngambil barang di belakang. Iya. Dan dia nggak bisa dilipat ya joknya ya, karena Iya. dia udah elektrik. Yes, joknya nggak bisa dilipat karena dia elektrik. Tidak ada ventilated seat atau apa di belakang. USB port Type C 2 di bawah sana. Dan kisi AC ada 2 di sini ya. Iya. Tapi sayang banget. Ini loh, kisi AC ini kayak kisi AC untuk Toyota tipe J, tipe E, yang tipe bawah. Karena nggak ada chrome, aja gitu kan. kotak dan nggak ada chrome-chrome-nya atau silver sama sekali. Masih dia dibikin di pilar gitu, Iya, masih bagus. nggak kelihatan mewah gitu. Lu naik Camry tapi kayak kisi AC gue kijang ya. Jendela udah auto up down. Ada sunshade. Ada sunshade-nya di sini yang manual. Lumayan lah, oke. Pada seat box udah nggak ada apa-apa. Headrest Iya. udah. Tapi emang mobil ini lebih banyak fitur-fitur buat mengemudinya kayak, buat driver kayaknya ya. Dan untuk posisi duduk sih buat gue ini ya pala gue sih nempel ya. Iya. Walaupun ini gue ada mode paling ngerebah nih kursinya, kepala gue sih agak nempel ya. Dan ya, ini Fikri yang duduk nempel. Iya. Maksudnya kalau sama driver mestinya gini ya. Ya kalau sama driver mah luas banget, lu Iya. mau majuan terus sampai Oh iya, ini gue lupa bilang setirnya elektrik sih.
sekarang. Di luar negeri juga elektrik. Iya, sebelumnya kan enggak. Indo kan yang ketinggalan, Iya. yang down spec. Cuman ya, oh ya, gue lupa bilang, Camry ini sayangnya down spec karena dulu di Camry yang lama, di XV40 ya kalau nggak salah, Iya. itu ada kursi pijat di belakang untuk yang tipe Q3500 V6. Kalau di sini nggak ada ya kursi pijat, Iya, jadi jadi tipe Q yang dulu yang modelnya masih keren ya. iya, Yang masih kayak kok kenapa Camry lo downgrade gitu dan harganya makin naik. ya mungkin kayaknya teknologi hybridnya sih yang dijual sih kayaknya. Ya, tetap aja lah kenyamanan juga penting. Dan bagaimana untuk kesimpulannya? Ya, Jadi lu? memang mobil ini mahal ya, overpriced. menurut Iya, gua. buat gue juga ini lumayan Tapi overpriced. memang ya, mobil ini bisa nawarin kenyamanan yang enak, bantingannya empuk, Bener. hemat banget, performanya nggak malu-maluin lah. Dan bisa dibilang ini kayak versi entry-nya Lexus ES. Iya, ini emang Lexus ES Iya, tapi aslinya. Toyota. Iya. Gitu. Ini Lexus ES itu memang berbasis dari ini sebenarnya dari Iya, Camry. makanya ya kalau belum mampu beli ES yang harganya di 1 miliar di atas, ya ini bisa opsi lah. Untuk orang yang mindsetnya, ngapain gue beli Lexus, cuman Toyota ini mahalin. Nah, ini dia. jawabannya. Ya, tapi memang kalau kita bandingkan dengan Accord, gua lebih Accord sih. Iya. Tapi ya kalau Accord itu tapi agak keras. Ini empuk. Ini lebih empuk. Ini ya. empuk ngayunnya. Ya emang ini nyaman lah. Ya, kalau Nyamannya Lexus. nyari kenyamanan ya inilah. Gitu sih. Oke, jadi gitu aja review Camry Hybrid 2025. Kira-kira mobil apa lagi yang akan kami review dan kira-kira bagaimana pendapat Anda soal mobil ini? Sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.